Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Perkenankan saya menyampaikan beberapa poin secara garis besar karena memang kami dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia Kabupaten Batu Timur yang sudah menyampaikan surat ke DPRD Kabupaten Batu Timur untuk diadakan rapat dengar pendapat umum mengenai beberapa hal yang berkenaan dengan operasi PBS penggunaan besar swasta khususnya sawit, karena dampak dari operasional perusahaan ini terhadap masyarakat pemilik lahan itu sering terjadi konflik yang untung saja tidak sampai melebar ke konflik fisik, itu yang kita tidak inginkan. Sebab itu kami lebih baik menyampaikan surat permohonan ke DPRD Kabupaten Batu Timur untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Hari ini adalah yang kedua, karena yang pertama bulan kemarin karena tidak memenuhi quorum dan juga tidak memenuhi persyaratan, maka dijadwal ulang pada hari ini. Untuk itu, atas nama masyarakat, kami semua yang mencintai Batu Timur menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan Dewan beserta jajarannya yang sudah memberikan apresiasi atas apa yang kami kehendaki. Karena kami sebagai rakyat memiliki wakil di sini, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batu Timur. Sehingga apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat, kami ingin hal itu tidak bergejolak secara melebar. Karena kita ingin Batim ini tetap kondusif. Bapak Ibu Saudara yang hadir semuanya, khususnya pimpinan Dewan dan anggota-anggota Dewan yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai carut marutnya persoalan yang ada di lapangan antara perusahaan sawit dengan masyarakat pemilik lahan. Nanti akan diuraikan mungkin teman-teman yang lain yang lebih menguasai, karena saya tidak mau menyampaikan apa yang saya tidak kuasai. Tapi yang jelas adalah beberapa surat yang masuk ke kami, ada persoalan tanah yang ada di Independent. Itu antara Nopal Agustina Habibni, mana tanahnya digarap tanpa seizin dari pemilik tanah. Entah itu ada yang menjual atau tidak, kami tidak tahu. Tapi seandainya ada yang menjual, seharusnya yang menjual ini juga diproses usulnya. Kalau di hukum pidana, termasuk Independent yang menerima penjualan itu harusnya masuk, karena mereka sebagai penadah. Itu seharusnya berlaku. Kalau kita melihat kitab undang-undang hukum pidana. Tapi kita tidak tahu bahwa selama ini tidak pernah perusahaan yang membeli dari orang lain tidak pernah diseret ranah hukum. Di sini kita melihat di mana keadilan itu. Yang kedua, bahwa persoalan-persoalan ini tidak pernah bisa selesai. Padahal berkali-kali pemilik tanah ini membuat surat ke Independent, tapi tidak ada sama sekali tanggapan atau respon. Tapi tidak tahu siapa yang berhak merespon hal ini. Apakah direkturnya, apakah manajernya, atau apakah itu mandor, kami tidak tahu. Tapi yang jelas persoalan-persoalan seperti ini kami ingin tidak melebar. Jangan seperti di Kalbar, nanti turun puluhan ribu pasukan merah. Apakah itu yang kita inginkan terjadi di sini? Kami bisa saja mengundang pasukan merah di sini. Saya punya Panglima Nila, nomornya di sini. Kalau memang itu untuk kepentingan rakyat, kami siapkan. Ini persoalannya. Tapi kami tidak ingin itu terjadi di Batu Timur, karena saya sebagai salah satu pendiri kabupaten ini menginginkan juga Batu Timur ini tetap tentram, damai dan aman. Tapi kami juga memohon perhatian dari semua
stakeholder, semua investor di sini untuk menghormati keberadaan masyarakat di sini. Lihat kearifan lokal mereka apa. Ini yang perlu kami sampaikan. Nah, apa-apa yang kami ingin sampaikan ini ada beberapa hal. Termasuk salah satu yang kami kaget dan terheran-heran. Ini data 117 bidang tanah yang disampaikan oleh PTSL yang akan dikeluarkan sertifikat hak milik. Ini 99% tidak orang Thailand. Semua orang luar. Dari Medan, dari Cirebon. Kami tanyakan juga nanti dengan BPN. Kok bisa? Sedangkan saya mau bikin sertifikat timur tuh, kata ini masuk lagi. Sejak kapan hati menguasai tanah itu? Nenek moyang saya 100 tahun lebih di sini. Kok ada hadio yang menghalang-halangi kami bikin sertifikat? Ini tolong Ketua DPR dan jajaran juga memperhatikan hal ini. Jadi sangat miris. 99% ini bukan orang. Tapi sementara kami mau mengurus surat tanah sertifikat dari Pak Muhammad juga. Dapurnya juga kena hal itu. Aneh. Ini perlu perhatian. Nanti kalau tidak selesai dengan BPN, nanti kami akan datang ke BPN membuat surat resmi. Kami akan datang sekitar 15 orang menghadap ke BPN. Itu meminta penjelasan hal seperti ini. Saya jelas. Saya kami juga menyampaikan karena masyarakat kami juga jelas. Tidak bangga-bangga. Ini nanti akan diperdalam oleh kawan-kawan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentang daftar pencabutan kawasan hutan yang dicabut sesuai dengan SK Menteri KLHK. Di sini ada beberapa perusahaan yang di dalamnya termasuk kawasan hutan, tapi kami tidak jelas. Oleh sebab itu kami minta nanti dari dinas terkait untuk menjelaskan ini, karena di sini dikatakan bahwa lampiran 1 di sini tegas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 01 dan seterusnya tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan. Jadi pemahaman kami, apakah kebun sawit ini ada dalam kawasan hutan? Apakah itu yang dicabut? Ini perlu penjelasan karena kami merupakan biasa awam. Kalau kita melihat di sini, ini yang di Bali Timur yang saya tahu, Ciliani Anti Abadi. Ini grupnya sangat besar. Dan grup ini berasal dari Dumai. Yang di Dumai sendiri mereka bermasalah. Direkturnya ditangkap oleh KPK waktu itu. Dalam denda sekian 10 miliar. Ciliani Anti Abadi ini 2.534 hektar. Kemudian Citra Agro Abadi ada 8.000 hektar. Lebih. Kemudian itu Peta Sejahtera Abadi ada 14.554 hektar. Kemudian Ketapang Sumur Lestari lebih besar 17.048 hektar. Ini yang ingin kami penjelasan nanti dari dinas mungkin pertanian memberikan penjelasan pencabutan ini berkaitan dengan apa? Dan di mana letaknya? Kalau itu termasuk dalam kebun yang sekarang sedang mereka akan beraktivitas, maka dengan tegas kami meminta supaya stop aktivitas itu. Memang perintah dari Menteri Kehutanan melalui sekjen mereka masing-masing. Apakah itu sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan atau apa? Yang perlu kami penjelasan. Jadi tidak sedikit ini. Itu Penta 14.500 hektar. Tatang Sumur Lestari 17.000 hektar. Kemudian Angkang Ganda Utama 18.000 hektar. Agrindo Green Lestari ini 8.000 hektar. Antam Utama Estate ini 4.000 hektar. Nah ini yang perlu kami mohon penjelasan. Juga mungkin nanti dari pihak BPN Kabupaten Batin bisa menjelaskan juga.
Karena ini tegas dijelaskan di sini data perizinan perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan. Kemudian kategori yang lain adalah data perizinan perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi. Yang terkena evaluasi ini salah satunya juga adalah PT Energi Trindo. Itu apakah juga kita ini? Tidak salah ini di perantau, tidak salah. Oleh sebab itu kami mohon dengan hormat nanti dari Dinas Pertanian bisa memberikan gambaran apa-apa yang kami sampaikan ini. Itu pengantar dari kami supaya nanti kalau calon yang lain lebih tegas. Apa yang disampaikan oleh Pak Baru, yaitu sesuai dengan undangan pada hari ini ada dua permasalahan. Satu, permasalahan arti bahwa masyarakat sangat sulit membuat sertifikat karena di dalam hal kedua tentang hal pencabutan. Nah, jadi yang bikin rancu ini yang bisa menjadi permasalahan ini masalah pencabutan. Jadi sebelum kami lanjut membahas untuk masalah itu, jadi kami ingin bertanya secara spesifik karena kita sebagai Timur kami tidak bicara dengan jumlah yang ada dengan surat yang ada pada kami khusus kepada Indopenta. Nah, jadi karena Indopenta ini kami tidak tahu Indopenta dan KSR, karena yang tahu yang ada di Kalimantan Tengah yang tercantum dalam ini ada yang ada di Batu Timur ada dua perusahaan, yaitu Ketapang Indah Lestari dan Indopenta. Jadi termasuk kategori dua ini saya lihat di sini sesuai dengan surat keputusan Menteri ada 14 dan 16 bulan sejak surat keputusan itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Arti bahwa itu pencabutan. Nah, jadi supaya kita tidak ngambang, apakah betul izin Indopenta yang ada di Batu Timur ini termasuk yang 14.000 hektar? Itu satu. Kedua, apakah surat ini sudah ditindaklanjuti sesuai dengan perintah Menteri Kehutanan oleh yang bersangkutan sesuai dengan surat yang diajukan? Nah, kalau itu tidak, nah berarti ini tidak jelas permasalahannya, berarti ngambang, berarti lengket di sana selama tidak salah ingat 16 bulan sejak tanggal ditentukan bahwa dipastikan bahwa perusahaan ini dicabut termasuk dalam daftar ini. Nah, tapi kami keliru nanti, siapa tahu ada Indopenta yang lain di Kalimantan Tengah, apalah guna kami berbicara dengan Indopenta yang ada di Telansiung atau ada di Batu Timur. Nah, jadi sebelum itu kami ingin bertanya secara langsung supaya kita tidak ngambang, tidak salah. Apa benar Indopenta yang ada di Batu Timur ini termasuk yang katanya di Kalimantan Tengah itu seluas 14.000 hektar, termasuk izinnya sudah disampaikan kepada Indopenta pencabutannya. Di situ dulu. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Penulis. Ada lagi? Yang pertama yang kami hormati Ketua DPRD atau pimpinan sidang, yang kami hormati waktunya, dan memang poin pentingnya sudah ada sebagian disampaikan, tapi yang saya tekankan di sini bahwa kami sebagai masyarakat, saya ulangi lagi, saya sebagai masyarakat ini malu betul. Seolah-olah masyarakat Batu Timur ini sangat bodoh. Yang diurus itu saja PPS. Itu. Nah, kenapa demikian? Waktu masuknya ke Batu Timur ini, ibarat pantat itu disembah. Tetapi ketika sudah berjalan, apapun yang ada di sana itu dihantam terus. Termasuk hak milik masyarakat itu diberangus. Ini persoalan. Memang kami sebagai masyarakat Batu Timur ini diam untuk sementara, boleh. Yang intinya kita sampaikan di sini, PBS ini punya niat tidak untuk menyelesaikan ini apabila ada persoalan yang masalah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua,
setiap persoalan dan tidak ada lain pasti terkait dengan lahan. Salah satu contoh Pak Bodowo katakan bahwa ini memang data, saya pikir ini dari BPN. Masa hampir berapa ribu hektar ini? Ini sangat luar biasa. Bahwa yang memiliki lahan tersebut orang-orang yang berdomisili di Telang, bukan penduduk Telang. Ini persoalan. Nah kemudian betul misal kita berdomisili di Telang, kita beli 1 hektar, kita beli 2 hektar. Tetapi apakah itu memang satu orang itu paling tidak itu 5 sampai 10 kaplek tanah dan tidak ada masyarakat atau penduduk setempat itu memiliki tanah di situ? Tidak mungkin. Inilah yang maksud kita, bagaimana, siapa yang bertanggung jawab tentang ini. BPN ini kami minta mereka adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi kebijakan. Itu benar. Sekali lagi, BPN adalah fasilitator, bukan pemberi kebijakan. Dimanapun itu. Dan HKIU perlu diketahui, mereka hanya mengelola yang di atas tanahnya. Tanahnya bukan mereka yang miliki. Berkali-kali benar mereka memiliki masa pengelolaan sekian tahun boleh. Tetapi pertanyaannya sekarang, apa dampak positif di masyarakat? Malah yang lahirnya persoalan, lahir dari titik perusahaan swasta itu persoalan, lahir berikutnya persoalan. Tidak ada yang PBS sekarang membawa anak-anak Bartim ini punya prestasi. Perusahaan besar swasta di Bantul Timur ini memberi beasiswa, harus diselesaikan. Terima kasih untuk sementara. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya langsung saja. Nama saya Amnius dan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkhusus kepada sawit. Yang pertama adalah tumpang tindihnya HGU dengan lahan TRAN, lahan 2 TRAN. Sampai sekarang tidak ada kejelasan itu dari BPN. Sementara BPN yang tahu koordinatnya mana, lokasinya mana, itu jelas BPN. Sampai sekarang itu tidak ada kejelasan. Banyak sawit yang tumpang tindih dengan lahan U2 TRAN. Ini yang belum ada kejelasan. Nah, yang kedua, khususnya terhadap Indopenda. Apa landasannya sehingga Anda punya perusahaan menjadi objek vital nasional? Apa alasan? Itu termasuk pemerintah ini dibodohi, Pak. Karena objek vital nasional itu adalah dia yang pertama memiliki sumber daya alam yang menyumbang dan membantu pemerintah daerah. Pemerintah itu objek vital nasional. Yang kedua, di situ ada bahaya. Yang objek vital nasional itu hanya ada 3, pelabuhan, bandara, dan dengan terminal, yang dimana itu menyangkut pengancaman jiwa manusia, itu objek vital nasional. Kalau tidak, jelas itu namanya illegal monopoli. Artinya sebuah monopoli yang didukung oleh negara, itu objek vital nasional. Sebetulnya tidak ada itu. Saya mau tahu nomor berapa objek vital nasional akan saya buka nantinya. Coba lihat, saya baru tahu ini ketika kita melihat. Itu malu kita pemerintah daerah Bantul Timur ini. Banyak di objek vital nasional. Artinya itu adalah BUMN. Artinya bahwa Bartim ini sangat kaya sudah. Karena dia objek vital nasional itu, dia menyumbang terbesar menyumbang untuk pembangunan daerah. Mana itu punya Indopenda mana? Miskin masyarakat di daerah
Pak Julipan, mana itu bantuan-bantuan COVID kemarin? Objek vital nasional. Itu namanya mengadu domba masyarakat dengan negara. Karena objek vital nasional itu diperlakukan oleh negara secara khusus. Artinya ketika kami menyampaikan aspirasi, pasti kami akan terhadap dengan petugas itu objek vital nasional itu. Supaya Bapak Ibu semua tahu. Aneh sekali kita ada objek vital nasional, sabit objek vital nasional. Apa bedanya dengan SDM? Apa bedanya dengan yang lain? Itu jelas monopoli. Jadi tolong pemerintah itu gugat itu, karena kita tidak boleh bersuara ke sana. Kalau kita bersuara ke sana, kita akan berhadapan dengan negara. Itu objek vital nasional itu perlu Bapak Ibu saudara ketahui. Tetapi syarat untuk menjadi objek vital nasional itu yang pertama adalah dia memberi sumbangan yang sangat luar biasa terhadap masyarakat sekitarnya, kemudian terhadap pemerintah. Itu syarat menjadi objek vital nasional. Perlu saudara ketahui. Dan ini mana itu? Sumbangannya mana? Zaman COVID kemarin semua susah. Nggak ada bantuan. Dan ini negara dan ini pemerintah khusus negara nggak tahu itu. Nah yang ketiga apa? Sekarang ada sebutannya plasma. Nah plasma itu sekarang diganti dengan namanya RIPPN, Rencana Induk Pengembangan Masyarakat. Itu berdasarkan hasil produksi mereka itu sudah jelas 20% menyumbangkan dengan bentuk dana kepada masyarakat, baik kepentingan umum maupun pemerintah. Mana ini produksinya berapa ini? Nggak tahu. Jelas itu RIPPN sebutan sekarang mengganti dengan CSR sudah diganti, kemudian plasma sudah diganti dengan RIPPN. Cek kalian di dalam undang-undang dan aturan. Ini yang belum diketahui. Dan itu harus dilaporkan setiap tahunnya bahwa kami sudah mengeluarkan ini dengan bukti yang konkret. Kalau tidak ada itu maka untuk rencana produksi untuk tahun depannya tidak akan keluar, Pak. Artinya kalau ini keluar untuk produksi mereka tahun berikutnya, bahwa mereka merekayasa rencana induk pengembangan masyarakat. Atau pemerintah tahu gitu, DPR tahu kayak ada 3 hal ini yang paling penting. Yang pertama tadi adalah tumpang tindihnya HGU dengan lahan usaha tadi masyarakat terang. Jelas-jelas DPR itu tahu. Yang kedua bahwa objek vital nasional tadi. Yang ketiga adalah RIPPN. Itu saya mau nanti dijawab dari pihak Sabit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, saya perwakilan perempuan adat Dayak Nasrani. Salam masyarakat adat. Adil Katalimu, Basuramin Kasaruga, Basanya Kajubata. Harus. Yang terhormat pimpinan sidang dan seluruh anggota DPR yang hadir pada saat ini. Yang terhormat juga dari perwakilan pemerintah daerah yang hadir pada saat ini juga, dan semua yang ada di ruangan ini. Di sini saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir di sini tentang permasalahan PT KSL dengan masyarakat Jana Jani. Saya bertanya, adakah direktur atau pimpinan perusahaan yang hadir dari PT KSL saat ini? Mohon jawabannya. Silakan Bu dilanjutkan. Nanti mungkin yang diutus ini sudah dengan restu dan izin dari perusahaan. Nanti biar
sambil jalan nanti kita dialognya kita sambung. Silakan. Di sini saya mau minta jawaban atas pertanyaan saya pada perusahaan PT KSL ini, karena ini sudah beberapa kali RDPO tentang permasalahan di desa Janah-Jari. Ini terpaksa saya ulangi. Pertama, pertanyaan saya, adakah HGU yang sudah diterbit dan dipegang oleh PT KSL Seluas dalam HGU pasti ada luasan. Kita hanya bertanya HGU-nya, karena di sana pasti tercantum. Kemudian adakah AMDAL yang sudah dipegang oleh PT KSL? Ketiga, adakah surat take over atau pemindahan komoditi dari karet. dari PT Sil atau perusahaan karet ke perusahaan perkebunan kelapa sawit? Ini pertanyaan untuk KSL. Kemudian untuk BPN, jika HGU-nya sudah keluar, saya minta jawaban. Jika belum, saya juga minta jawaban. Karena apa? Kenapa HGU bisa terbit di dalam desa yang lagi bersengketa, kemudian HGU bisa terbit tumpang tindih dengan hak masyarakat, kemudian HGU bisa keluar adanya pengakuan tanah adat dari para tokoh adat dan kepala desa serta masyarakat adat yang sudah lama diterbitkan 220 hektar. Kenapa itu bisa terbit? Ketiga, PT KSL sudah tahu bahwa di Janah-Jari itu perkebunan PT Sendapi sudah bermasalah dengan masyarakat. Itu masuk membelah desa antara RT 2 dan RT 3. Untuk TLH, apakah AMDAL-nya sudah ada atau sudah diterbitkan? Bolak-balik ya? Kalau sudah, kenapa bisa diterbitkan AMDAL? Sedangkan di sana sudah jelas waktu kehadiran Pak Bupati dan kehadiran dari perairan dari DLH itu sudah merusak sungai, lingkungan. Itu pertanyaan saya, karena kalau mau menggali siapa mafia tanah, inilah saatnya. Terima kasih. Yang menghormati dari perwakilan BPS. Yang pertama, saya merasa terharu dan bertanggung jawab masalah sawit dan permasalahan. Karena yang menerbitkan izin lokasi adalah saya. Jadi artinya akar masalahnya berarti saya. Karena itu saya merasa di sini ikut prihatin dan bertanggung jawab.
lepas daripada cita-cita awal kita. Nah, Nah, mungkin yang ada di sini ini waktu penandatangan izin lokasi, arah lokasi itu mungkin tidak ada. Saya berjanji dengan ketua, saya dengan direkturnya dan manajemennya, sebelum saya tanda tangan ini Pak, gimana? Kita sepakat Pak. Saya tidak minta apa-apa karena kami baru pemekaran. Tujuan pemekaran dari Pulau Timur ini satu, meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pelayanan. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat. Nah, mensejahterakan masyarakat inilah implementasi yang nanti akan berbagai macam. Karena salah satu adalah perkebunan sawit. Saya minta dengan direkturnya yang tolong Pak, saya minta perhatian Bapak-Bapak dengan masyarakat sekitar. Apapun jangan sampai bermasalah. Kalau nanti bermasalah, perusahaan Bapak dirampok. Istilah saya. Dan kalau Bapak baik, perusahaan Bapak akan dijaga. Karena mereka merasa ada pengaruh dampak positif. Kalau oke, saya tantang. Oke. Kemudian sebelum saya juga menerbitkan izin ini, saya meninjau 3 lokasi untuk perkebunan sawit. Karena memang saya waktu itu ada ditentang, bahkan bahaya kalau nanti daerah kita tandus dan sebagainya, kurang air dan sebagainya. Oke, saya tinjau dulu. Pertama ke Riau, yang kedua ke Jambi, yang terakhir ke Malaysia. Saya lihat bagus. Dan ini mungkin ada manajemennya yang penting. Kalau dari itu berjalannya waktu dan sebagainya, ternyata banyak duri dan sebagainya yang bermasalah. Oleh karena itu saya masukkan kepada pimpinan rapat kedua untuk menyelesaikan ini seperti kata teman-teman tadi, kok harus selesai, baik dari pemerintah, baik dari legislatif. Bagaimana kita menyelesaikan? Saya mengusulkan tidak karena sesuai dengan identifikasi dan inventarisasi permasalahannya, kita satu persatu. Sama bermasalah tapi beda masalah. Saya lupa ketika sama. Makanya independen masalah pencabutan kawasan dan sebagainya. Ini bukan masalah. Mungkin karena ada di luar kawasan, dari luar HGO dan sebagainya. Dan pada saat menerbitkan HGO mungkin tidak tuntas. Kan HGO itu harus CNC, clean and clear. Tidak ada lagi dan sebagainya. Karena sebelum HGO di kawasan yang diberikan izin itu harus dilihat bantaran sungai, mungkin ada situs-situs dan sebagainya di sana. Itu harus dikeluarkan motivasi. Nah kemudian di luar, kalau di luar kawasan hutan, oke, saya. Tapi ya, kalau di kawasan hutan harus kebebasan pada pasar. Kalau kebun berarti pada pasar. Nah, berarti dari kawasan hutan menjadi APR. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan seperti di KSL yang permasalahan dari KSL-nya adalah take over dengan Sendawi Indah Lestari. Nah, sejarahnya Sendawi Indah Lestari ini dia juga take over dengan Polimer loh Pak. Nah, sejarahnya dulu waktu masih zaman Orde Baru, HGO itu sekaligus yang di lokasi. Iya. Tidak tahu ini karena rumah masyarakat tidak. Tapi sekarang kalau di kita dibanding di sini, kita bisa revisi. Betul Pak. Kalau itu bermasalah. Kalau bermasalah terus, nanti saya tahu dulu waktu masih belum dengan bahasa bisa sudah bermasalah. Setiap tahunnya dibakar masyarakat terus turun bisa. Tapi kan memang masyarakat tidak membebaskan hak. Nah, tadi yang lainnya penerbitan sertifikat di lokasi sawit.
Penulisan sertifikat ini sedianya dulu waktu masih balik ke timur belum ada, dari selatan, Sumber itu, Rojok dan sebagainya itu transmigrasi bangunan, transmigrasi perdesaan. Nah kita dan itu berdasarkan dari tiba masyarakat menghibah dan termasuk masyarakat yang menghibah ini dapat pula lahan satu, lahan dua. Lahan satu diselesaikan tempat pemukiman, lahan dua rupanya dari program transmigrasi ini belum juga membuka lahannya. Benar-benar tidak terbuka, akhirnya datanglah sawit. Nah, sawit ini karena di Raja sampai sekarang dengan saya ada 15 sertifikat dijual dengan saya oleh mereka dari transmigrasi. Apa gunanya sertifikat itu kalau lahannya tidak ada? Nah, oke, mereka mau pulang ke Jawa misalnya. Nah, mudah-mudahan apabila dari persoalan tadi ini sudah di APH, ini bisa terselesaikan. Karena ini dari turun-temurun, jadi yang ada ini kan melanjutkan. Dan kita tidak boleh menyalahkan itu. Saya mengusulkan kita harus selesaikan satu persatu, kita urai. Karena beda. Kalau tidak sulit itu. Kami kira tidak jangan khawatir tentang masalah waktu. Yang penting kita bisa selesai, bisa memulai permasalahan yang ini. Nah, pokoknya seperti yang tadi pinjam nama, itu saya baru sekarang bisa pinjam nama. Lucu. Saya di Indopenta kebetulan punya saya ada 10 hektar di sana. Berapa kali kemudian saya ke sana, akhirnya katanya bisa ke guling. Nah, sampai sekarang saya nggak melihat gulingnya. Nah. Akal herenya Pak. Dan kebetulan ini sekwan, ibu sekwan kita dalam itu ibu sekwannya jadi camat, menjabat camat pada Pak dan Pak PK. Nah, oleh karena itulah saya melihat permasalahan ini kita harus benar-benar serius. Dan betul kata teman-teman dari harus pemerintah daerah harus hadir. Karena kalau pemerintah daerah tidak hadir, masuk legislatif tidak akan terjadi. Dan kesian masyarakat. Padahal tadi kita adalah memberikan kesejahteraan. Semua artinya kesejahteraan, kesempatan kerja, kesempatan usaha, nah yang saya khawatirkan, terutama yang ada indikasi dicabut, kemudian ada klarifikasi dan sebagainya. Nah, ini yang ada di luar HGU. Karena kalau kawasan hutan, biasanya sudah tuntas sebelum HGU itu. Kalau ada pencabutan di kawasan hutan, berarti itu di luar HGU. Ya mungkin pembeli permasalahan dan sebagainya. Nah yang kita khawatirkan ini tidak terdaftar. Dia kewajiban mengenai pajak dan sebagainya. Nah, bujur. Pas. Namanya jangan juga ini perlu kita telusuri sebagainya. Dan sampai sekarang saya nggak tahu langsung kontribusinya. Kalau saudara kita tahu sudah royaltinya ada. Sekian persen misalnya. Tapi kalau sawit saya nggak tahu. Tapi jelas mungkin apa yang kita tidak. Makanya memang negara itu kebebasan. Tapi kita bagaimana kita menjaga kebebasan dan kebebasan. Dan negara demikian mendukung dan bagi saya sangat prihatin dan saya ada juga merasa bersalah membuat izin, tapi itu kewajibannya orang-orang yang suka ini. Nah, saya maafkan sebagai negara kita jadi saya tangan kita sepakat masyarakat sekitarnya agar dia menjadi dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Dijen Mungkin atas sangat Di perusahaan itu dia bekerja, Pak, dan mendapat upah. Dia tidak cuma-cuma, itu imbal balik. Terus perusahaan memberikan SPK angkutan kepada orang-orang di sana. Mereka bekerja, itu imbal balik. Proyek-proyek di sana diberikan kepada masyarakat di sana, itu imbal balik. Dampak positif apa yang kami masyarakat dapat? Karena tidak semua masyarakat di sana mendapatkan dampak positif. Nah, sekarang hari ini saya buka satu. Kami masyarakat Terang khususnya memiliki komoditi pertanian, perkebunan, yaitu sawit. Kami tidak bisa Pak mengangkut lewat jalan Mutu. Lihat jalan kami seperti apa sekarang. Selama bertahun-tahun kita hidup pentang melewati jalan kami. Apa hasilnya? Kami masyarakat tidak bisa mengangkut lewat jalan Murutubu, Pak. Apa alasan kami masyarakat ditahan? Kami ingin diadu sama masyarakat. Sekarang saya tanya, PT Indopenta menyediakan jalan untuk kami mengangkut. Apakah seperti ini layak? Truk kami harus didorong menggunakan Hexa. Setiap kali kami lewat kami blast terus. Kenapa kami tidak bisa melewati jalan kami? Alasannya apa? Karena dampak dari mereka yang mengangkut sawit perusahaan melewati jalan umum. Ya. Kenapa mereka diperbolehkan melewati jalan umum? Dasarnya apa? Seharusnya mereka menyediakan jalan sendiri. Mereka itu jelas tertulis. Mereka harus mengangkut lewat jalan Olimpik itu. Kenapa mereka melewati jalan desa? Dan imbasnya adalah kami masyarakat tidak bisa mengangkut hasil bumi kami melewati jalan Murutubu. Kenapa? Karena jalan seperti Kemberan, Pak. Sekarang silahkan lihat. Turun ke lapangan pada DPR biar tahu keluhan kami masyarakat. Anda duduk di sini karena kami Pas yang itu. milih Anda jadi ketua DPR dan DPR di sini. Tolong Pak, itu yang pertama yang saya minta tolong sekarang. Kalau ini terus-terusan, hasil bumi kami busuk Pak. Tidak semua masyarakat Transion itu bekerja di perusahaan. Kami mau makan apa? Masyarakat kami mau makan apa? Kalau hasil bumi kami tidak ada hasilnya. Tolong perhatikan ini perusahaan Indopenta. Bukan hanya Indopenta yang melewati situ. Ada PT Agro juga melewati situ. Pemegang SPK dan kami masyarakat ini diadu domba. SPK itu tidak akan ada kalau perusahaan tidak menyediakannya. Nah, sekarang kalau alasannya hanya karena jalan, perusahaan sebesar Indopenta kenapa tidak menyediakan jalan yang layak untuk angkutan mereka? Kenapa harus melewati jalan desa kami? Ya. Hancur Pak jalan desa kami sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah lahan. Tadi Pak Edi sudah menyinggung masalah lahan saya. Memang benar, lahan itu saya beli dari Pak Gamesto. Nah, tapi di sini Pak, saya tidak akan membebaskan dan menjual lahan itu ke pihak perusahaan. Kenapa? Tanah ketika kita kelola itu hasilnya lebih besar dari 10 atau 20 juta atau cuma 3 juta per hektar. Berapa tahun saya kelola itu bisa sampai anak cucu saya ada hasilnya. Jujur. Kedua, yang ingin saya tegaskan di sini, kalau saya tidak bisa membuat surat menyurat atas dasar tanah saya, umur kami sebagai orang tua itu Pak tidak tahu. Ketika kami meninggal, apakah itu anak-anak kami akan menjamin tanah itu tidak diserobot orang kalau kami tidak memiliki dasar atas surat menyuratnya atas tanah itu. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa HGU ini lebih penting dari kami masyarakat? Seharusnya HGU itu setiap tahun evaluasi, bisa tidak mereka membebaskan lahan-lahan mereka dengan sekian ribu hektar itu? Sampai hari ini apakah sudah bebas semua lahan di Indopenta? Atau masih banyak lahan masyarakat di dalam Indopenta? Itu yang ingin saya tegaskan. Dan sekarang saya berbicara hari ini adalah minta tolong jalan Murutubu itu agar kami bisa melewatinya. Kami bisa mengangkut hasil bumi kami ini sudah berapa bulan Pak. Kami melewati jalan seperti ini. Masyarakat terang menjerit Pak. Sementara tidak semua orang bekerja di perusahaan. Mau makan apa kami? Kalau memang perusahaan sanggup memenuhi kebutuhan kami besok masyarakat petani di sana saya bawa ke Indopenta, Anda menjamin hidup kami.
dampak positif apa yang Anda berikan ke kami? Kalau imbal balik oke, perusahaan menyediakan jasa, karyawan bekerja, tapi perusahaan bukan membayar karyawan bekerja. Kedua lagi, perusahaan mengatakan tadi mengatakan proyek-proyek di sana dipegang oleh orang lokal. Memang benar Pak, tapi ingat tidak semua masyarakat di sana yang bekerja di perusahaan, tidak semua masyarakat di sana yang memiliki proyek, tidak semua masyarakat yang memiliki SPK, tidak semua masyarakat yang memiliki truk yang bisa ngangkut di Indopenta. Hanya segelintir orang Pak. Bahasanya seperti itu. Banyak masyarakat yang memiliki sawit yang jika terus-terusan seperti ini, itu akan busuk dan masyarakat tidak akan mendapatkan penghasilan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya apa benar atau ini bagian dari mafia tanah? Mafia itu. Nah ini perlu. Nah itu apa yang disampaikan yang tadi baru oleh ketua DPR tadi, bahwa itulah ada waktu pencaplukan. Saya bilang pencaplukan. Jadi mereka buat peta di atas meja. Tidak tahu nama siapa, yang penting dari utara ke selatan mereka bikin HGO. Tapi ternyata banyak hak orang lain di situ. Itu yang menjadi persoalan. Nah sehingga terbitlah HGO tadi, terbitlah HGO. Nah begitu terbit HGO, kenapa juga BPN bisa menerbitkan juga? Karena jelas dokumennya pasti ada. Kalau HGO itu tidak akan bisa terbit kalau sudah ada sertifikat terlebih dulu di dalamnya. Ini yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan sekarang kami diberikan betulnya oleh kami tidak bisa membuat sertifikat karena di dalam HGO mereka, sedangkan mereka memplot sendiri. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi kita ingin menawarkan solusi pada hari ini. Di dalam diskusi ini kita mencari win-win solution supaya keluar, supaya perusahaan jangan dirugikan, kami juga masyarakat jangan dirugikan. Khususnya kepada dua perusahaan ini yang tadi kalau kita dengar ada sertifikat yang sudah dulu, itu lahan dua, sudah lebih dulu sebelum perusahaan ini masuk sini sudah ada. Tapi ternyata permasalahannya carut-carutnya ya betul bukan sini di pusat. Yang di pusat tinggal teken keluar, tapi tidak tahu dokumen ada sertifikat dari masyarakat. Saya dulu ini sudah melanggar aturan. Jadi ini bagian dari mafia tanah kami yang kita mau cari akar permasalahan sekarang. Nah, kita ingin menawarkan solusi yang terbaik kepada perusahaan. Alangkah bagusnya perusahaan ini melakukan pemetaan mana yang tidak bisa digarap. Kalian sendiri yang mengeluarkan, karena wajib keluar kalian yang mengeluarkan kalau orang tidak mau. Jadi tidak usah kalian yang mengusulkan ke sana. Ini menurut saya solusinya. Jadi kita kalau suruh kami harus meta, harus kami berurusan, suruh kami harus menggugat, itu terlalu lambat, itu akan menimbulkan permasalahan baru. Ini solusi. Ini menurut kita. Jadi yang poinnya kalau sudah clear, yang dijawab tadi masalah pimpinan. Kami minta fotokopinya bahwa kalian sudah melakukan klarifikasi dan diberi artinya review ulang bahwa daftar dari dua perusahaan ini sudah bisa beroperasi kembali dan ada izinnya. Terima kasih. Izin. Apa? Sedikit. Silakan Pak Badawan dulu mungkin ya. 1 menit. Oh baik. Izin pimpinan rapat, ini ada teman-teman yang masih ingin menyampaikan, tapi saya minta waktunya terbatas. 1 menit. Tegas dan tepat. Oke. Kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan saya 1 menit. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Siti Indopenta tentang meminjam sertifikat atas nama orang lain. Meminjam nama. Ini termasuk pemerintah daerah yang harus ambil dalam bagian itu pemohonan Pak. Karena aturan menerbitkan sebuah HGO itu mulai dari izin peninjauan umum. Ketika peninjauan umum Anda diberi selama 3 tahun atau 5 tahun, seluas lahan yang diberikan itu Anda tugasnya adalah untuk membebaskan lahan tersebut. Setelah sudah habis peninjauan umum itu, berapa lahan yang sudah Anda bebaskan itu yang akan diterbitkan HGO-nya. Ini jelas DPR ini yang ikut terserta. Karena peninjauan umum dari pusat itu nanti akan berkoordinasi dengan DPR daerah biasanya. Masa ini peninjauan umum selama 3 tahun kemudian dengan luasan misalnya 100.000 hektar. Anda mampu tidak membebaskan dalam 100.000 hektar? Kalau Anda hanya mampu misalnya 50.000 hektar, sudah saatnya Anda harus meminta untuk menerbitkan HGO sesuai dengan lahan yang dibebaskan. Bukan harus
serta-merta 100.000 itu bukan. Itu yang bisa. Ini aneh, 117 sertifikat atas nama orang lain di luar HGU-nya. Ini paling aneh ini. Belum pernah aku mendengar di daerah-daerah mana, cuma di Batim ini apakah pemerintahnya juga dia atau BPN-nya bagaimana ini? Aneh sekali ini. Untung ini kalau punya saya, kalau punya saya ribut besar juga. Saya berani. Kemudian tadi masalah objek vital nasional itu belum dijawab itu. Kenapa di bawah tulisan objek vital nasional itu namanya mempengaruhi oleh masyarakat, Pak? Karena objek vital nasional itu adalah diperlakukan khusus oleh negara. Makanya ketika kami berbicara pasti akan berhadapan dengan petugas. Apa untungnya di situ? Ada di kita itu. Aneh belum dijawab itu. Itu namanya saya bilang tadi itu adalah illegal poli. Artinya apa bedanya? Punya independen dengan KSR, apa bedanya? Sama-sama Sabiko, kenapa KSR enggak internasional? Ini semua artinya bahwa semua ini, Pak, usul pendewan ya, ketua DPR dan pimpinan rapat. Ini artinya bahwa mereka ini menjual Batim ini ke Bank Dunia. Karena Bank Dunia itu memberi kredit kepada HGU ini berdasarkan luas. Itu artinya bahwa mereka menjual Batim ini dengan seluas-luasnya. Ini yang saya baru mendengar bahwa ada orang Minjam bisa nama. minjam atas nama masyarakat memiliki sertifikat di luar daripada HGU. Mafia itu. Mohon itu penjelasan. Terima kasih. Mafia bodas. Terima kasih, silakan Pak Badawi. Singkat cepat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati pimpinan rapat. Jadi itu sudah menimbulkan permasalahan. Jadi dulu kawan saya pernah berpesan kepada saya, kebetulan beliau sudah meninggal. Ada tulisan beliau berjudul Kitara, Tiak Tungkal Kadiran Bali Timur. Kemudian dilanjutkan lagi, beliau menyampaikan kepada saya, mengerti nggak apa kepanjangan dari sawit. Sawit itu 1000 masalah. Karena kalau dibolak-balik sawit itu ada tiwas, ada wasit, ada tawis. Yang diartikan kalau sudah masuk sawit sini, wasitnya tidak akan bisa netral, dia pasti berat sebelah. Kemudian tiwas, ini saling meniwaskan, dan dari kesimpulan omong tadi, mohon maaf, ada kata-kata yang meniwaskan. Tiwas. Kemudian akhir-akhirnya tawis. Tawis itu kalau bahasa Manyan adalah beras kuning. Artinya ini sudah akal sehat tidak jalan lagi. Semua memakai kekerasan, akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini mediasi sedang dilaksanakan, Bu. Sudah kami panggil pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali yang dari masyarakat, karena kemarin dari masyarakat juga sudah datang, tapi belum dalam masa pemanggilan, jadi kami tampung sementara dulu, kemungkinan habis ini mediasi sepong urut nak. Dan itu juga jawabannya nanti kita menunggu setelah kami pelajari data yang masuk, karena kemarin kita sudah sama PT KSL, kemarin kita sudah ambil keterangan, tetapi dari masyarakat belum. Ya. Terus selanjutnya untuk permasalahan mengenai nama-nama di sekitaran ini rangkaian. Kalau dulu walaupun ini sebenarnya bukan ranah saya juga baru di sini Pak, tetapi kita berusaha sedikit Pak untuk memberikan
klarifikasi. Seandainya nanti ada informasi yang kurang lengkap, nanti bisa dipertajam lagi Pak, kita diskusi lagi. Itu sebenarnya dulu mungkin cadangan ya, teman-teman dari Indopenta dulu cadangan, dan waktu itu lagi gencar-gencarnya PTSL Pak, program PTSL Pak, se-Indonesia. Jadi semua tanah-tanah kita data. Kalau bisa satu desa lengkap kita data. Kalau bisa satu kecamatan kita data Pak. Waktu itu Pak, gencar-gencarnya program PTSL Pak. Nah kebetulan di situ ada tanah-tanah yang notabene itu dikuasai dalam tanda kutip oleh Indopenta. Jadi kami mendata itu Pak, kita ukur Pak. Kita ukur siapa penguasanya waktu itu. Pantas. Nah itu ditindaklanjuti atau tidak, maksudnya ditindaklanjuti untuk dimohonkan hak atau tidak, itu kewenangan dari yang bersangkutan. Kalau dia memang memenuhi syarat, ya maju gitu. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, ya kita catat tidak memenuhi syarat gitu. Karena kalau tidak salah itu pendataannya tahun 2018-19. Nah mungkin itu Pak jawaban sementara dari kami yang dapat kami sampaikan. Untuk hal-hal lain silakan Pak kalau masih memang perlu kita bahas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak tuh ada sudah banyak, sudah sering. Bahkan kalau bapak-bapak minta minta notulen rapat, siap saya bukakan. Berapa kali rapat di sini? Iya, mantap. Nah, sampai rapat terakhir itu kan bapak berjanji, BPN berjanji untuk menunjukkan di mana lokasinya. Nah, urusan mencabut, urusan belakangan. Urusan apa yang diminta warga itu urusan belakangan. Apakah nanti kami sangat paham bahwa mungkin masuk di mana, seperti apa kondisinya. Kami juga sudah meminta ke masyarakat supaya ini jangan terlalu nanti didramatisir atau dimanfaatkan. Ya mungkin dalam penguasaan apa, siapa, sudah sekian lama itu kita ngerti. Cuma yang kami minta pertegas kemarin itu posisinya di mana, jelas. Nah penyelesaiannya seperti apa? Apakah nanti perlu diganti rugi atau dibebaskan atau mungkin ada kontribusi apa karena keluar orang? Itu saja. Tidak juga ketika minta dibebaskan terus masyarakat ini mentang-mentang sudah ini lalu minta ini harganya, kan tidak juga. Minta itu tetap sesuai harga standar. Bahkan kemarin ada yang minta berapa ya Pak hektar itu ya? Asal ada aja kemarin. Iya. Yang penting beres, jelas, tidak ada permasalahan sampai kemudian hari. Kalau ini Pak, masalah Nusa Dua ini saya kira ini tinggal bapak-bapak di BPN aja nih. Karena sudah berkali-kali dan kita langsung yang mendampingi kemarin sampai beberapa kades ikut Pak menyerahkan dokumen. Ya, kades Pulau Jauh kemarin ini kan ada beberapa ini ya, Sumberjo, Pulau Jauh sama Lagan, dan itu tidak cuma satu titik itu, ada beberapa titik. Nah, saya kira ini, tapi ini momen yang lain ya kawan-kawan ya. Ini momen yang lain karena hari ini kita ada keterbatasan waktu dan sebagainya. Saya kira ini dua hal yang sesuai surat yang disampaikan ini. Kenapa demikian? Dan bapak-bapak di pusat, saya kira dua inilah yang beliau siapkan untuk menjawabkan. Nah kalau yang lain kan ngulang lagi. Artinya Bapak Ibu kalau kita nanti berdiskusi, berdialog cuma sebatas komunikasi tanpa ada data yang bisa beliau sampaikan, kan nanti juga nggak jadi apa-apa kan. Nah artinya saya kira dua hal ini berkenaan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pencabutan wilayah konsesi kawasan hutan tadi sudah dijelaskan secara gamblang dari Indopenta dan dari KSL. Kemudian juga rekapitulasi data bidang tanah kegiatan KSL yang 171 titik itu kenapa kok atas nama orang juga sudah dijawab oleh Indopenta. Nah masalah nanti diserahkan kemana-kemana saya kira yaitu nanti silakan didiskusikan lah. Yang penting tentu perusahaan ini punya kewajiban juga ya 20% dari ininya plasmanya ya, untuk plasmanya ini harus dipenuhi. Nah masalah tanah yang sudah mereka bebaskan itu menjadi tanggung jawab dan orang mereka. Yang penting untuk wilayah ini yang menjadi kewajiban harus dipenuhi.
Kemudian Bapak Ibu ini juga sering jadi problem ya berkaitan dengan HGU yang ada di dalam tanah yang ada di dalam HGU. Ini kita tidak ngerti nih Pak Wakil, ini salahnya di mana ya sebenarnya? Karena kamu berarti Pak perusahaan pasti mengajukan. Nah yang memetakan ini Pak, ini yang siapa yang memetakan, kenapa dipetakan itu loh. Saya juga punya tanah yang sudah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh tokoh dan warga setempat di kampung saya, orang Ainyan asli. Kemudian kita tukar guling ya, karena saya perlu, beliau juga perlu, akhirnya kita bertukar kebun. Itu pun saat kemarin ada program itu nggak bisa Pak karena masuk HGU. Nah itu juga terjadi. Nah ini kan mungkin Pak ya, mungkin ini apakah plotting HGU ini dari mana? Kalau dari kabupaten kita tidak terlibat ya Pak Asisten ya. Tiba-tiba ini muncul. Kemudian perusahaan juga yang mungkin tidak bisa Pak ya meminta ini kan artinya plotting ini kan. Nah ini Bapak Ibu yang sama-sama kita perlu kaji dan perlu mengerti dan perlu pahami nih. Artinya kalau sudah seperti ini kita mesti kemana nih diskusinya? Apa kita ke kementerian untuk mengkaji ini? Ya artinya kita tidak bisa Bapak Ibu harus ke kementerian yang bukan kewenangan kita untuk menerbitkan itu. Sepakat menyampaikan Pak Kadis tadi dari pertanian tahan pangan juga dari lingkungan hidup tadi. Artinya ya kita bisa menjawab sesuai dengan kewenangan yang kita miliki Pak ya, seperti penerbitan HGU ini juga. Ini Pak Dodowo kita mesti kemana nih bagi kawan-kawan yang tanahnya masih di dalam HGU ini. Saya kira Pak ini kalau tidak kita selesaikan memang akan panjang seperti ini terus. Nah mungkin ada yang ingin menjual untuk biaya anak dan sebagainya karena sudah sepuh, ingin berbagi tapi susah. Sebelum akhir hayat mungkin ada Pak yang seperti itu, anaknya banyak jadi udahlah diamankan aset-aset yang ternyata tidak bisa disuratkan. Nah ini juga masalah. Atau mungkin ada yang ingin mentertibkan aset-asetnya disuratkan, jadi di kemudian hari tidak ada gejolak antara keluarga apalagi dengan orang lain, kan banyak seperti itu. Tapi ini kalau seperti ini tidak bisa selesai. Tapi juga tentu Bapak Ibu ya, di sisi lain tentu kita juga tidak bisa paksa kawan-kawan perusahaan yang bukan wewenang mereka kan yang untuk mengeluarkan itu kan. Nah ini seperti apa, nanti mungkin BPN bisa bantu jelaskan Pak untuk masalah ini. Kalaupun kita harus ke provinsi misalnya, ke kehutanan atau ke kementerian, nah ini kita tempuh jalur yang tepat Pak ya. Kalau kita memaksa dan berdebat di sini sedangkan bukan kewenangan kita ya, buat apa kan? Ini kalau ini sebatas sudah tahu cukup belum kemudian. Yang penting sama-sama tahu kita cukup. Nah Bapak Ibu, saya kira dua agenda ini sudah ditanggapi semua. Kalau masih ada yang berkaitan dengan dua poin ini silakan. Ini tidak terasa sudah jam 12. Jadi nanti bisa ada yang menuju kepada PT pemerintah dan ada juga yang menuju kepada TPSL. Terkait kepada keputusan Menteri tentang pencabutan izin SK kehutanan yang disebutkan pada PTKSL di tahun 2012, memang betul itu ada, kami terdaftar di dalam SK Menteri tahun 2002 pada awal tahun 2002 itu di Lampian 2 persis berdampingan atau berkaitan dengan PT BPK. Kemudian sesuai dengan tadi yang dilakukan oleh kawan tadi, kami juga sama melakukan hal-hal tahapan-tahapan yang dilalui bersama. Kemudian pada tanggal 4 Juli kami juga sama mendapatkan pembatalan programnya PDKSL dalam artian yang dicabut izin oleh Menteri Kehutanan yang diserahkan pada awal Januari 2021, yaitu pada tanggal 4 Juli dengan SK 663 MLHK Sekjen PLA 2/7/2002 tentang penertiban dan penataan pembangunan kawasan kawasan hutan atas nama PD Kedapatan Lestari di Kabupaten Kedapatan Timur, Kalimantan Barat. Jadi di situ juga disebutkan, tadi sudah disampaikan oleh teman kita di pemerintah bahwa PD Kedapatan Lestari dengan kawasan izin pelepasan kawasan hutan dalam studi presiden itu telah ditetapkan dalam daftar yang izinnya.
Kemudian terkait tentang HGU maupun AMDAL dan lainnya tadi sudah disampaikan dengan tegas oleh dinas terkait bahwa PT Taman Lestari untuk izin dan sebagainya itu sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait yang tadi disinggung tentang kenapa lahan administrasi dan sebagainya itu PT Taman Lestari adalah merupakan pemindahan atau takeover PT Senjabi yang setahu kami memang sudah ada HGU sebelumnya terdapat di SK HGU yang kami lakukan pemindahan tentang PTC ke KSL. Jadi yang terdapat di dalam HGU yang telah dipindahkan kepada kami untuk dilakukan perkebunan kelapa sawit itu sebelumnya memang ada satu kabinet, ada desa-desa yang tadi disinggung oleh warga dari. Jadi terkait tentang kenapa lahan usaha dua atau lahan yang lalu bersambitan dengan berdiri dengan lahan HGU itu proses penerbitan HGU yang kami lakukan sesuai mekanisme, kemudian ataupun nanti ada sertifikat masyarakat yang mungkin belum teliti oleh Badan Pertanahan Kantor Batin, itu nanti bisa dikoordinasikan sehingga nanti bisa diteliti sesuai nanti arahan tadi atau masukan dari perwakilan Kantor Batin mana-mana bidang-bidang yang mesti dilihat datanya apakah itu betul di dalam ataupun di luar itu. Terkait dampak positif tadi juga disampaikan oleh rekan kita BPK, tentu adanya suatu investasi pasti akan membawa dampak yang positif baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena suatu investasi masuk kepada satu daerah itu tentu adanya investasi masuk sehingga pajak dan pembayaran lainnya itu menjadikan PAI baik itu untuk daerah setempat maupun pusat. Kemudian kami juga terkait kepada tadi sempat disinggung tentang beasiswa PT KSL ataupun Cianjur kemarin juga ada melakukan beasiswa merekrut asli masyarakat atau lulusan SMA yang kita seleksi, kemudian ada sempat 5 siswa Pak yang kita sekolahkan ke sekolah tinggi pertanian, kemudian kita sudah sekolahkan kita biayai dari awal sehingga dia siswa itu lulus sebagai mahasiswa yang langsung kita menanyakan di pusat kami. Itu ada 5 yang ikut kegiatan kuliah di bidang pertanian. Itu betul-betul kita ambil dari semua sekolah yang ada di Batin dan kita lakukan seleksi sesuai dengan prestasi di sekolah, hingga kita sekolahkan ke Jogja, diikutkan ke sekolah pertanian, sehingga kalau tidak salah saya yang 5 orang sudah bertempat di beberapa wilayah di pusat kami, ada yang di SR, ada yang di BKI, ada yang di HPD. Itu semuanya kami yang tanggung biaya perkuliahannya dan sudah kami tempatkan di pada posisi asisten kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang belum tertanggapi sambil berjalannya waktu.